Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Purbaningrum. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya tentang nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Negeri Lima Menara dan relevansinya terhadap pembelajaran PKN di Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Yang pertama, kondisi ideal saat ini untuk mendapatkan kemampuan dan arah dari pendidikan harus diimbangi dengan karakter yang harus dimiliki dalam suatu negara. Di sini terjadi masalah pada peserta didik. Fenomena saat ini yang terjadi, tawuran, tindakan asusila, penyalahgunaan narkoba, kekerasan peserta didik terhadap guru dan orang tua, dan kasus-kasus lainnya yang dijadikan parameter lemahnya peran pendidikan dalam pembentukan karakter peserta didik. Di sini saya mempunyai solusi, yaitu novel memiliki makna besar dalam menyajikan sebuah karya sastra dan menyisipkan pengetahuan untuk para pembacanya. Salah satu nilai yang dapat digunakan untuk kehidupan manusia sehari-hari ialah nilai pendidikan karakter. Di sini saya melakukan novel Negeri Lima Menara, yaitu rumusan masalahnya adalah yang pertama, apa saja nilai-nilai pendidikan karakter pada novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Yang kedua, bagaimana relevansi pendidikan karakter pada novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi terhadap pembelajaran PKN di Madrasah Ibtidaiyah. Yang selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, ada nilai, pengertian nilai. Nilai adalah penunjuk serta keyakinan dalam menunjukkan suatu pilihan. Yang kedua, macam-macam nilai. Yang pertama, nilai teoritik, kedua nilai ekonomis, ketiga estetik, yang keempat sosial, yang kelima politik, yang keenam agama. Di sini saya menggunakan nilai sosial dan nilai agama. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan pendidikan karakter. Yang pertama, pendidikan, transformasi sikap dan perilaku individu atau kelompok dalam upaya membesarkan pemikiran individu dengan bimbingan dan pelatihan serta pembiasaan perilaku. Yang kedua, pengertian karakter, sifat ciri khas dari diri seseorang di mana karakter dapat berbeda-beda tergantung seseorang bergaul dan lingkungan tempat tinggalnya. Yang ketiga, pendidikan karakter, proses pembelajaran nilai-nilai yang baik kepada individu dan atau kelompok serta memotivasi dalam menjalankan aktivitas yang baik dalam kehidupan bernegara. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan 18 nilai dalam pendidikan karakter pada Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan. Yang pertama, nilai religius, yang kedua nilai jujur, yang ketiga nilai toleransi, keempat nilai disiplin, yang kelima kerja keras, yang keenam sifat kebangsaan, yang ketujuh rasa ingin tahu, yang ke-8 nilai demokrasi, yang ke-9 mandiri, yang ke-10 nilai kreatif, yang ke-11 cinta tanah air, yang ke-12 nilai menghargai prestasi, yang nilai ke-13 itu nilai bersahabat atau komunikatif, yang ke-14 nilai cinta damai, yang ke-15 nilai gemar membaca, yang ke-16 nilai peduli peduli lingkungan, yang ke-17 nilai peduli sosial, yang ke-18 nilai tanggung jawab. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan pendidikan karakter. Yang pertama, meletakkan landasan karakter yang kuat dalam kondisi dinamika dialektis, analisis individu atas dorongan alamiah dalam fisik dan psikis, sosial, kultural, dan menyelimuti untuk dapat mendapatkan dirinya menjadi istimewa sehingga kemampuan yang ada dalam dirinya bertumbuh secara maksimal. Yang kedua, menjadi manusiawi karena menjadi makhluk yang memiliki hubungan yang kuat dan sehat dengan lingkungan sosial yang ada di luar dirinya yang menjadikan manusia yang bertanggung jawab. Yang ketiga, pembentukan individu para insan pendidik yang meletakkan pendidikan karakter dalam kondisi dan dinamika dialektika proses. Yang keempat, memiliki tujuan jangka panjang, ongoing formation, sehingga memiliki analisis aktivitas dalam individu atas impuls alamiah sosial dan yang diterimanya serta
melancipkan visi hidup yang akan dicapai. Yang terakhir, lebih mengutamakan perkembangan moral individu yang ada pada instansi pendidikan. Yang selanjutnya, saya membahas pendidikan kewarganegaraan. Pengertian pendidikan kewarganegaraan, desain pendidikan yang membahas tentang kebangsaan, kewarganegaraan yang memiliki keterkaitan dengan negara, demokrasi, HAM, serta masyarakat yang madani yang mengimplementasi penerapan pilar pendidikan yang demokratis serta berperkemanusiaan. Tujuannya ada 3. Yang pertama, tanggap dan kritis pada segala wawasan baru yang dijadikan sebagai pengetahuan dalam kehidupannya. Yang kedua, warga negara yang berkomitmen atas nilai-nilai demokrasi. Yang ketiga, warga negara yang memiliki keterampilan dalam hal. Ada 3. Yang pertama, ada krisis dalam penyerapan informasi. Yang kedua, menyusun serta penerapan informasi. Yang ketiga, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakat sosial. Yang selanjutnya, saya membahas karakteristik pendidikan madrasah. Ada 6. Perkembangan fisik pada siswa yang akan mengarah ke arah yang lebih stabil, lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat, serta mempelajari beraneka keterampilan. Yang kedua, perkembangan manusia, bahasa, kemajuan penggunaan perbendaharaan kata dan tata bahasa yang sudah mulai beragam. Yang ketiga, perkembangan emosi. Emosi yang dihasilkan anak cenderung kuat dan berulang dirasakan pada fisik peserta didik. Yang keempat, stadium perkembangan berpikir individu, yaitu sensomotorik, operasional konkret, operasional formal. Yang keempat, perkembangan moral, kepiawaian peserta didik dalam mendulikan aturan, norma, dan etika yang berlaku di kehidupan masyarakat. Yang keenam, perkembangan sosial, interaksi dengan keluarga, pertemuan sekolah, dan guru mempunyai tujuan yang penting pada peserta didik. Yang selanjutnya, saya membahas tentang hubungan pendidikan karakter dengan novel dan relevansinya dalam pembelajaran PKN. Penumpukan nilai karakter dapat diterapkan melalui bermacam-macam media. Salah satunya adalah dengan karya sastra. Novel merupakan karya sastra yang menyajikan tokoh-tokoh dengan berbagai perwatakan dengan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang mereka alami. Nilai moral salah satunya adalah berakhlak mulia. Hal ini searah dengan fungsi pendidikan kewarganegaraan SD atau MI yang memiliki fungsi sebagai pendidikan yang berakhlak mulia dan memiliki budi pekerti yang luhur. Yang selanjutnya, metodologi penelitian, pendekatan dan metode. Ya, pendekatan kualitatif, metodenya kepustakaan. Jenis dan sumber data, jenisnya kualitatif, sumber datanya sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data, sumber kepustakaan, studi dokumentasi. Teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang deskripsi novel Negeri Lima Menara. Unsur intrinsik yang pertama, tema. Novel ini menceritakan tentang 6 orang yang bersahabat terdiri dari daerah yang berbeda-beda. Mereka adalah Alif, Said, Atang, Dulmajid, Baso, dan Raja. Yang kedua, alur yang digunakan pada novel ini adalah alur campuran. Novel ini menceritakan kehidupan Alif saat masih berstatus sebagai santri di sebuah pondok pesantren yang bernama Pondok Madani dan kehidupan saat ini yang sedang berada di Washington DC. Yang ketiga, tokoh dan penokohan terdiri dari atas tokoh utama bernama Al-Fikri dan tokoh tambahan seperti kelima sahabatnya, ama ayah Kiai Rais, para ustadz Sarah dan Etek Gindo atau pamannya. Yang selanjutnya, latar yang terdapat dalam novel terbagi atas latar tempat, diantaranya rumahnya Alif, Washington DC. Setiap sudut pesantren
Pondok Madani, Rumah Atang, serta Rumah Said, dan latar waktu dikisahkan berlangsung selama kurang lebih 4 tahun di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Sudut pandang pengarangnya menceritakan dengan menggunakan sudut pandang orang pertama. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan bahasa yang digunakan bahasa aku. Amanat yang terdapat pada novel Negeri Lima Menara adalah setiap keinginan harus disertai dengan usaha dan doa. Seperti kutipan menjada-wajada yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Yang selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Profil pengarang lahir pada tanggal 30 Desember tahun 1972 di Bayur Meninjau, Sumatera Barat. Setelah lulus SMP, Ahmad Fuadi melakukan peninjauan ke Jawa Timur, yaitu Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, kuliah di Universitas Pajajaran Bandung, jurusan Hubungan Internasional, mewakili Indonesia pada tahun 1995 sampai dengan 1996 untuk program studinya di Kanada. Pada tahun 1999 berhasil mendapatkan kesempatan beasiswa melanjutkan S2-nya di US. Telah menerbitkan 3 novel trigologi, yaitu Negeri Lima Menara, Ranah Tiga Warna, dan Rantai Satu Muara. Yang selanjutnya, nilai pendidikan karakter dalam novel Negeri Lima Menara. Ada 18 nilai pendidikan karakter, 29 data, terdiri dari halaman 33 sampai dengan 319. Selanjutnya saya akan membahas relevansi nilai pendidikan karakter dalam novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi dengan pengantar pelajaran PKN di Madrasah Ibtidaiyah pada fase umur 7-11 tahun, yaitu operasional konkret. Peserta didik sedang aktif dalam penggunaan logika. Peserta didik akan lebih sering untuk mengajukan pertanyaan yang muncul dalam dirinya. Cara yang paling tepat dalam pelajaran kewarganegaraan pada saat SD atau MI yaitu melakukan pemberitahuan yang konsisten. Yang selanjutnya saya akan membahas religius, terdiri dari 3 data, jujur ada 2 data. Yang selanjutnya ada toleransi ada 1 data, disiplin ada 1 data, kerja keras ada 2 data. Selanjutnya ada kreatif ada 2 data, mandiri ada 1 data. Selanjutnya ada demokrasi ada 1 data, rasa ingin tahu ada 1 data, semangat kebangsaan ada 1 data. Selanjutnya ada cinta tanah air ada 1 data, menghargai ada 2 data. Selanjutnya ada bersahabat atau komunitas pada 2 data, cinta damai ada 1 data, gemar membaca ada 1 data. Selanjutnya ada peduli lingkungan 1 data, peduli sosial 1 data, dan tanggung jawab 1 data. Selanjutnya saya akan membahas tentang relevansi nilai pendidikan karakter dalam novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi, pembelajaran PKN di Madrasah Ibtidaiyah. Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat relevansi antara nilai pendidikan karakter yang terdapat pada novel Negeri Lima Menara dengan pembelajaran PKN. Hal ini dibuktikan dari KI dan KD dalam pembelajaran PKN yang juga memiliki terkaitan dengan 18 nilai pendidikan karakter pada novel Negeri Lima Menara. Hal 18 nilai pendidikan karakter yang diteliti memiliki keterkaitan dengan KI dan KD pembelajaran PKN yang dapat diterapkan pada MI di kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nilai pendidikan karakter pada novel Negeri Lima Menara dibuktikan dengan potongan kutipan cerita atau dialog di dalamnya terdeteksi dapat menjadi contoh dalam pembelajaran PKN yang sesuai dengan KI dan KD. Selanjutnya saya akan menyampaikan simpulan. Yang pertama, pendidikan karakter dalam novel Negeri Lima Menara. Yang pertama, terdapat 18 nilai pendidikan karakter. Yang kedua, terdapat 29 data atau kutipan yang terdapat pada novel. Yang kedua, relevansi pendidikan karakter pada novel Pendidikan karakter pada novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi terhadap pembelajaran PKN di Madrasah Ibtidaiyah. Terdapat KI dan KD relevansi dengan nilai-nilai karakter pendidikan pada novel Negeri Lima Menara terdiri atas pembelajaran PKN mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.